Sebuah kota yang mati perlahan-pelan karena kejahatan dan korupsi. Malamnya dipenuhi teriakan samar-samar, jalanan dipenuhi geng liar, dan aparatnya sibuk mengisi kantong sendiri. Di balik semua itu, ada sebuah permainan kejam yang dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Permainan yang hanya punya satu aturan, bertahan hidup dengan cara apapun. So, welcome to channel DNSB di pembahasan plot Manhunt 1. Sebelum itu, thanks buat teman-teman yang komen request bahas plot game Manhunt. Tetapi kita nggak bakal bahas yang keduanya karena Manhunt 1 dan 2 tidak ada kaitannya, jadi dibuat dengan video yang berbeda saja. Manhunt adalah game dari Rockstar yang dirilis pada 18 November 2003 untuk PS2. Lalu kemudian dilanjutkan dengan PC, Xbox, PS3, dan PS4. Game ini bergenre stealth dan psychological horror yang dimana kita bebas melakukan perbuatan hal sadis di dalam game Manhunt ini. Game ini dikategorikan di game 3D universe-nya Rockstar. Jadi ada mungkin beberapa aset dan nama-nama kota yang gak asing karena game 3D universe Rockstar dulu mungkin masuk ke dalam game ini sebagai penambah cerita dan desain agar kelihatan menarik. Game ini tercantum game yang kontroversial dikarenakan banyak adegan sadis di dalam gamenya. Dan ada juga beberapa negara yang menolak game ini beredar di negara mereka. Kota Karser adalah kota yang sangat bobrok dan bernuansa seperti kota mati. Karena di kota ini banyak pemerintah yang korup dan hukum tidak berlaku di kota ini. Karena di kota ini terlihat banyak sekali geng-geng jalanan yang datang setiap malamnya. Karakter kita yang bernama James Earl Cash adalah salah satu narapidana hukuman mati. Kami tidak mengetahui kejahatan apa yang dilakukan oleh Cash, tapi ada kemungkinan Cash adalah salah satu penjahat dengan tindak kriminal yang sangat berat. Lalu dia ini diburon lalu tertangkap di kota Karser di tahun 2000. Lalu pada saat disidang, Cash terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disuntik mati. Rencana hukuman matinya akan dimulai 3 tahun kemudian, yang berarti akan dimulai pada tahun 2003. Pada tahun 2003, wartawan TV memberitakan tentang hukuman mati yang akan dijalankan oleh James Earl Cash. Pada saat selesai menjalankan hukuman mati, Cash dibuang ke tempat yang asing. Namun beberapa jam kemudian, Cash diketahui ternyata masih hidup dan mendengarkan suara pria yang berada di speaker. Pria itu memanggil nama Cash. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai seorang sutradara film ilegal bernama Lionel Starkweather. Lionel menjelaskan kepada Cash jika dia sedang membuat film dan dia ingin jika Cash menjadi aktor utama dari bagian filmnya tersebut. Cash yang tahu kalau dia itu tidak punya pilihan lain, terpaksa mengikuti film dan perkataan dari Lionel lewat headset yang ia kenakan agar ia bisa berkomunikasi kepada Lionel. Ketika Cash sudah keluar dari ruangan tersebut, Cash langsung dikasih tugas oleh Lionel untuk membunuh geng jalanan bernama The Hoods yang sudah ia siapkan sambil dipantau oleh CCTV yang tersebar di kota-kota ini. Cash pun mengikuti instruksi atau perintah dari Lionel untuk melakukan berbagai tindak pembunuhan terhadap geng-geng tersebut. Singkat cerita, Cash berhasil membunuh semua geng-geng tersebut. Saat hendak mau kabur, Cash dicegat dan ditangkap oleh pasukan bernama Cerberus. Cerberus ini kemudian membawa Cash ke lokasi lain. Lokasi yang mereka turunkan adalah wilayah para geng The Skins berada. The Skins adalah kelompok kulit putih yang rasis dan dilambangkan sebagai kebencian di wilayah Amerika Selatan karena ideologi-ideologi yang mereka ciptakan. Setelah itu, Lionel pun memberi tugas kepada Cash dan juga menyuruhnya untuk menghabisi kelompok The Skins. Singkat cerita, Cash berhasil menyelesaikan tugasnya dan berusaha lari untuk kabur dari pekerjaan ini.
Namun Cerberus kembali mencegat dan kemudian menangkapnya kembali. Cash kembali ditempatkan di tempat yang berbeda lagi. Di sini Cash bukan disuruh untuk melawan para kelompok geng lagi, melainkan disuruh untuk melawan para tentara veteran yang dipimpin oleh Ramirez. Hal ini sangat berbahaya dikarenakan mereka ini mempunyai senjata api dan juga mereka ini adalah tentara yang terlatih. Maka akan sulit melawan mereka dengan hanya tangan kosong. Tetapi dengan dibantu kegelapan dan minimnya cahaya, Cash berhasil melawan mereka. Di tengah perjalanan, Cash mendapati bahwa keluarganya itu sedang disandra oleh tentara-tentara veteran ini, membuat Cash mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya tersebut. Singkat cerita, Cash berhasil menyelamatkan keluarganya tersebut. Kemudian Cash pergi ke sebuah mall yang berisi dengan geng The Innocents, yang dimana mereka ini adalah kelompok kultus penyembah setan dan terkenal akan kesadisannya. Akhirnya, Cash berhasil menghabiskan mereka semua. Saat mencari jalan, Cash itu menemukan sebuah rekaman yang berisi keluarganya itu kembali tertangkap dan dihabisi oleh seseorang. Di sini diketahui bahwa setelah keluarganya kabur, salah satu dari mereka itu ada yang tertangkap lagi, yang berakhir dihabisi. Dengan amarah yang memuncak, Cash pun mulai membabat habis para geng-geng Innocents yang masih tersisa. Kemudian Cash dibawa lagi ke penjara yang dimana penjara ini sudah dikuasai para narapidana penjara itu sendiri. Kelompok narapidana ini dinamai dengan Smiley di bawah pimpinan si Lionel. Sedikit demi sedikit, Cash itu mulai sadar bahwa dia ini dijebak oleh Lionel. Lionel berusaha agar Cash tersebut mati di tempat penjara tersebut. Tetapi Cash berhasil melawan pasukan-pasukan dari pimpinan Lionel. Tanpa putus asa, Lionel menyuruh Ramirez, si pimpinan tentara veteran, untuk menghabisi Cash. You think you're tough? Think you're tough? I'll rip your fucking head off! Don't you wanna play anymore? You like hide and seek? You like hide and fucking seek? Well, we're coming for you, asshole. Dikarenakan Ramirez membuang senjata-senjata yang dimiliki Cash, Cash pun terpaksa melawan dengan tangan kosongnya. Setelah menghabisi seluruh anak buah Ramirez, Cash pun sekarang ingin menghabisi Ramirez. Dan akhirnya setelah lama berduel, Cash pun membunuh Ramirez. Setelah kematian Ramirez, sisa-sisa anak buah Ramirez dan tentara-tentara veteran perang mengejar Cash. Untungnya Cash diselamatkan oleh wanita misterius, yang ternyata wanita tersebut adalah wartawan yang ada di awal cutscene game, yang menyiarkan berita tentang hukuman matinya si Cash. Wanita itu meminta tolong kepada Cash untuk mengungkapkan kebusukan para pemerintah kota Carcer dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan dibantu oleh si wartawan. Setelah bukti semua sudah dikumpul, Cash pun berpisah dengan wartawan tersebut karena ia masih dendam kepada Lionel. Pada saat Cash menuju ke mansion milik Lionel, ia ditangkap para Cerberus lagi. Mereka membawanya ke mansion Lionel. Wait. Tanpa disengaja mereka ini membantu Cash loh. Orang jahat pasti ada sisi baiknya ya. Saat para Cerberus mengurus Cash, tiba-tiba mereka ini diganggu oleh monster babi. Dikarenakan banyak anggota Cerberus mengatasi monster babi tersebut, atau disebut sebagai pixie, mereka otomatis lengah terhadap penjagaannya si Cash. Cash dengan jurus ninjanya bisa berhasil membunuh satu persatu pasukan Cerberus hingga ke pemimpinnya. Beres membunuh para anggota Cerberus, Cash bersiap ke ruangan Lionel. Tapi sebelum ke ruangan Lionel, tiba-tiba Cash pun terpaksa melawan monster babi aneh atau pixie, yang terungkap ia ini merupakan salah satu aktor kesayangannya Lionel. Setelah itu, Cash berhasil melawan pixie dan membunuhnya. Karena sudah lelah melawan orang tapi bukan Lionel, akhirnya Cash berhasil ke ruangan si Lionel.
Dengan emosi marah yang sudah memuncak, tanpa basa-basi, dan mendengar perkataan dari Lionel, Cash pun membunuh Lionel secara brutal. Game ini berakhir dengan terungkapnya kebusukan dan kejahatan para pemerintah kota Carcer dan kejahatan Lionel selama ini dengan bantuan tayangan TV seorang wanita wartawan yang sama di awal game. Namun di sisi lain, Cash dikabarkan menghilang dan tak pernah ditemukan kembali. Of a snuff film ring being run from the estate's confines. Linked to this ring is Carcer City's own police chief, Gary Schaefer, whose lawyer stated that he intends to plead not guilty. Pertama kita bakalan membahas soal James Earl Cash. Di game sebenarnya nggak pernah dijelasin sih kejahatan apa yang dia lakukan. Yang jelas dia dianggap kriminal kelas berat dan dijatuhi hukuman mati. Banyak fans yang bikin teori sendiri nih, mulai dari Cash adalah pembunuh berantai, anggota geng, atau bahkan orang yang sengaja dijebak biar bisa jadi aktor Lionel. Tapi Rockstar sengaja bikin karakter ini misterius, supaya pemain bisa lebih mudah masuk ke dalam dirinya. Jadi kita ngerasa kayak kita sendiri yang dipaksa main dalam film sadis itu. Kalau Lionel Starkweather, nah ini kalian udah pada tahu lah. Lionel ini otaknya semua dari kejadian di game ini. Dia dulunya produser film porno tetapi gagal. Terus banting setir jadi sutradara film snuff alias film pembunuhan asli yang dijual di pasar gelap. Lionel berpikir bahwa film yang paling realistis itu ya film yang berisi pembunuhan nyata. Jadi bisa dibilang Lionel adalah personifikasi dari kerasukan, keserakahan, dan rusaknya moral manusia. Sekarang soal kota Carcer. Kota ini digambarkan super bobrok, korupsi, geng jalanan, aparat yang busuk, semuanya campur aduk. Buat yang belum tahu, Carcer City sebenarnya juga beberapa kali disebut di game GTA. Jadi ada teori fanbase kalau Carcer City ini kota tetangganya Liberty City. Makanya vibe-nya itu masih terasa mirip GTA, cuma lebih gelap dan sadis. Terus ada pasukan Cerberus. Banyak yang bingung mereka ini siapa. Sebenarnya Cerberus ini bukan polisi, tapi pasukan bayaran swasta yang direkrut oleh Lionel buat ngejaga lokasi-lokasi syuting snuff movie-nya. Jadi bisa dibilang mereka ini semacam polisi pribadinya Lionel. Musuh-musuh yang dilawan Cash ini juga semua memiliki punya ciri khas masing-masing. Kayak The Hoods, preman jalanan biasa sih tapi jadi kayak semacam pemanasan buat si Cash. Kalau The Skins, kelompok rasis kulit putih, brutal dan penuh kebencian. Kalau The Innocents itu kultus penyembah setan tapi juga punya adegan brutal juga nih. The Smileys, narapidana yang udah dicuci otaknya, wajahnya itu dipaksa dijahit senyum atau mereka itu pakai topeng kayak wajah senyum. Salah satu bagian paling disturbing ada di pertemuan dengan Pixie. Pixie ini dulunya manusia normal, namun terkena gangguan jiwa. Tapi ia diurus oleh Lionel tapi untuk dipelihara kayak binatang. Dan Lionel menjadikan dia ini sebagai aktor kesayangannya buat filmnya. Dia pakai topeng babi dengan kostum yang terbuat dari daging babi itu sendiri, tapi bertingkah kayak hewan buas. Pixie ini bisa dibilang lambang korban paling parah dari obsesi gilanya si Lionel. Terakhir nih masalah ending yang menggantung. Setelah semua pertarungan brutal, Cash akhirnya berhasil bunuh Lionel. Lalu berkat bantuan wartawan, kebusukan pemerintah Carcer City dan kejahatan Lionel itu terungkap ke publik. Tapi di sisi lain, Cash itu menghilang entah kemana. Apakah dia mati, apakah dia hidup, tapi bersembunyi. Rockstar nggak pernah kasih jawaban pasti nih, tapi yang lebih masuk akal nih ya, adalah jika Cash itu mengganti identitas baru dan hidup di tempat baru. Ya, tapi ending ini masih jadi misteri yang sering diperdebatkan fans sampai sekarang. Jadi itu aja buat pembahasan plot kali ini. Sorry banget mungkin ada yang kurang dari penjelasan plot kali ini. Mungkin kalian boleh tambahkan teori-teori kalian di kolom komentar dan request game.
di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe and like, tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari DNSB. Dan kalau kalian mau ngobrol dan ngirim meme yang lucu, bisa kalian join serverku, linknya di deskripsi. Dan udah, join add fun to TNSB.